Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Hong Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng. Santri dan murid diberikan sedikit edukasi tentang peradaban umat manusia. Dalam video ini guru membuat sedikit sketsa atau suatu gambaran sejarahnya keilmuan yang ada di dunia. Para murid dan santri, keilmuan ini karena sudah ribuan tahun manusia ini berkembang, sehingga keilmuan ini pun tidak bisa dioperasionalkan lagi karena bangsa manusia sudah berkembang biak. Namun sedikit guru memberikan suatu informasi bahwa sejarahnya asal usulnya bagaimana. Namun ini pun tidak mungkin untuk dilakukan, namun jejak-jejaknya masih ada, sehingga kalian para murid dan santri agar tahu dan mengetahui ilmu apa yang sedang Anda pelajari. Para santri dan murid, dari video ini ada judul dengan peradaban Dewa Siwa. Untuk menjalankan ilmu ini pada dasarnya satu wilayah dan tempatnya itu sudah diberi barometer oleh para dewa. Yang menjalankan ilmu itu sudah dipastikan tumbuhnya dari wilayah gunung. Jadi setiap manusia yang mempunyai ilmu ini dilahirkan itu di wilayah yang tinggi, artinya di pegunungan, itu satu. Dua, dari keturunan atau bangsa dari orang tua yang masih mampu atau lulusan dari yang disebut ilmu ngeluang. Coba syaratnya seperti itu. Tanpa dua itu pun sudah tidak mungkin manusia memahami atau mengoperasionalkan ilmu. Itu belum syarat dan rukun. Satu, manusianya jujur, dia valid, dia mempunyai sifat belas kasih sesama manusia. Sangat sulitnya seperti itu. Dan ciri-ciri ini pun sudah tidak ada di dunia. Namun guru sedikit memberikan satu gambaran sejarah ilmu yang kalian pelajari. Satu contoh para santri dan murid, ada guru sedikit memberikan edukasi tentang ilmu yang disebut ukoro. Guru sering menyebut ilmu ikro. Disitulah ada 5 perkara, ada 5 bahasa dan 5 keadaan. Ya, dari 5 bahasa itu satu kesatuan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Dari 5 itulah konsep yang maha kuasa atau para dewa menciptakan produknya atau membuat jelmaan dirinya. Bahkan bisa disebut membuatlah manusia. Jadi manusia dulu dibuat oleh para dewa itu dengan konsep seperti apa yang di video ini. Dari 5 keadaan itu guru menyebutnya ikro. Itu terhubung dengan namanya wukudalu. Wukudalu itu terbias menjadi suatu kalender. Jadi ilmu terhubung dengan kalender disebutlah ruang dan waktu. Dan itu terhubung dengan media atau sarana. Sarana minimal di situ ada namanya kembang telon. Sedangkan yang memahami kembang telon itu hanya di Jawa. Dan ketiga-tiganya itu terangkai dan dipahamkan dan terhubung dengan alamnya. Satu contoh, maka mengapa ada di negara kita, terutama di Jawa, ada satuan 40 hari. Itu sejarahnya di situ. Ada 3 hari yang nilainya 40. Ada lagi yang ditebus dengan 40 hari dalam satuan per hari. Ada lagi yang disebut 4 hari nilainya 100 hari. Dan ada yang 100 hari sungguh-sungguh. Dan ada yang disebut pendak. Dari satuan manusia duduk atau bertapa dalam satuan kalender, ditunjang dengan ilmu, dikembangkan dan ditambahi alat sarana. Bangsa dewa leluhurmu dulu mampu membuat dirinya, mampu membuat manusia. Satu contoh dengan adanya peristiwa dalam sejarah sedikit diberi contoh. Lihatlah istrinya beliau Sang Mahadewa. Sang Mahadewa itu dalam cerita, istrinya itu bukan miliknya siapa-siapa. Dia mampu menciptakan pasangannya dirinya sendiri.
dari ilmu seperti inilah. Namun ilmu ini sudah tidak bisa dikembangkan karena sudah bukan zaman dan waktunya. Namun bila sedikit kalian tahu tentang yang disebut ikro ukoro, dan sedikit kalian mempunyai mental sifat belas kasih dan jujur, ditambahkan alat-alat sedikit, maka kalian akan sedikit mempunyai kelebihan dibanding umat yang lain. Dalam satu contoh, bahkan manusia mampu membuat manusia memberikanlah suatu keturunan atau mendoakan orang lain agar mempunyai keturunan. Itu tanpa disentuh atau tanpa dikumpuli dengan mantra dan guna-guna dan alat yang tepat. Kalian pun akan diberikan kemampuan oleh semesta, akan dirahmati oleh para moyangmu tatkala syarat dan rukun itu dipenuhi, bahwa menurunkan generasi tanpa melalui hubungan biologis itu pun akan bisa terjadi. Begitu hebatnya semesta melalui para dewa, dan itulah jejak-jejak para dewa yang diwariskan di tanah bumi Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Guru hanya sedikit mengedukasi dan guru pun tidak akan pernah boleh melakukan hal-hal seperti ini. Semoga bermanfaat atas nama edukasi untuk murid dan santri.